Baik pemirsa, Anda masih di Apa Kabar Indonesia Pagi dan sekarang saya masih di TKP tempat diseretnya seorang pengendara perempuan di Jalan Kebantenan, Cilincing, Jakarta Utara. Sudah ada di sebelah saya Mbak Iva, kriminal UI. Mbak, kita lihat di belakang ya. Rame nih, Anda bisa lihat pemirsa ada rame, pemukiman padat, segala macam di siang hari pukul 11 lebih 17 menit. Ternyata hal itu gol juga bagi pelaku. Masyarakat nggak nolong. Ya. Fenomena apa nih Mbak menurut Mbak Iva? Oke, jadi ini fenomena apa? Ternyata para penjahat itu tidak hanya memanfaatkan kondisi sepi untuk melakukan kejahatan. Bahkan kondisi ramai itu menguntungkan untuk pelaku kejahatan. Karena ketika dia dalam kondisi ramai, banyak orang, profiling ke dia itu menjadi lebih susah. Gitu ya. Jadi ada beberapa penjahat yang memang mencari kondisi ramai gitu ya. Karena ketika ramai biasanya orang-orang itu lengah dan merasa bahwa ini adalah tempat yang aman. Justru tempat yang dirasa aman itu yang tidak aman gitu. Jadi memang mereka memang spesialisasi untuk tempat yang ramai. Karena untuk kondisi lengah itulah yang digunakan oleh pelaku untuk mencari kesempatan. Berarti mereka sudah memprofiling daerah ini dengan sangat tepat. Anda bisa menyimpulkan apakah pelaku warga di sini atau bagaimana? Kalau warga di sini kita belum bisa menyimpulkan demikian ya, tetapi seperti yang Mas tadi sampaikan bahwa pelaku ini sudah mempelajari itu memang gitu. Karena dia paham bagaimana respon dari orang sini. Orang sini kan berarti, maksudnya warga di tempat yang ramai itu biasanya menjadi bystander. Baik. Bystander itu adalah penonton yang hanya melihat ketika terjadi kejahatan. Biasanya karena kondisi-kondisi masyarakat kota itu lebih suka sama lebih concern sama diri sendiri. Jadi merasa bahwa ketika itu bukan masalahnya, dia tidak perlu menolong. Oke, kita berada di pihak publik dulu nih Mbak ya. Okay. Padat banget ya penduduk di sini ya. Kota besar, Jakarta Utara, Anda melihat apakah ada anomali bagi masyarakat kota besar? Empatinya turun untuk membantu atau ada kajian lain Mbak? Kalau empati turun karena itu juga bentukan oleh masyarakat itu sendiri ya Mas ya. Banyak sekali masyarakat itu yang sekarang tidak percaya bahwa itu sebuah kejahatan. Jangan-jangan ini prank gitu. Sehingga diffusion of responsibility-nya tuh kurang. Jadi dia merasa bahwa semakin banyak orang yang berada di situ, semakin kecil kemungkinan dari orang-orang itu tuh mampu menolong. Jadi mereka cuma loh ada apa nih? Ada apa nih? Kan seperti itu kan, seperti yang kita lihat. Tetapi satu dari mereka itu tidak menolong. Itu memang fenomena. Kota besar kah? Iya, fenomena dari kota besar yang sebagai fenomena bystander clear tadi itu. Fenomena kota besar bisa dikatakan karakternya seperti itu. Iya, karena karakteristik orang di bahaya kota dong, Mbak. Sangat berbahaya, makanya perlu edukasi lagi terhadap masyarakat. Bagaimana edukasinya? Kan begini Mas ya, masyarakat di kota besar itu akan ketakutan ketika sudah terjadi kejahatan. Ya tahan dulu, masyarakat kota besar ini apakah ada klaster tersendiri menengah ke atas, menengah ke bawah, apa gimana nih yang cenderung memiliki sikap yang Mbak bilang tadi? Menengah ke bawah biasanya. Kan kalau menengah ke atas mereka harus punya orang-orang bayaran untuk memberikan pengamanan terhadap kompleknya. Tapi masyarakat menengah ke bawah biasanya mereka akan abai dalam kondisi-kondisi tertentu, dalam jangka waktu tertentu ketika tidak terjadi kejahatan. Mereka akan mulai merespon lagi bahwa ini ada terjadi kejahatan. Kita mulai nih memasukkan motor lagi, kita mulai nih gitu. Jadi ini yang harus dibina terus-menerus sampai di level paling rendah. RW, RT, kelurahan itu kan harus gitu. Baik. Ya. Oke. Nah, bicara mengenai korban, kita melihat dari kronologi polisi 2 orang yang ada di situ. Apakah perempuan masih menjadi target utama untuk kasus ini, curanmor dengan kekerasan seperti ini? Saya punya data Mbak. Februari Pak Januari di Bekasi juga kayak gini, diseret juga, untungnya selamat. Perempuan juga. Bagaimana kans perempuan terhadap jenis kasus ini? Iya, jadi sebetulnya bukan hanya perempuan Mas ya, tetapi yang dipilih adalah orang yang lemah. Nah orang yang lemah ini diantaranya adalah perempuan. Orang tua juga demikian, gitu ya. Anak-anak juga demikian. Kan ada anak SMP atau anak SD yang sudah bawa motor, ini udah pasti jadi sasaran oleh pelaku kejahatan itu. Karena kemungkinan dia untuk mencari pertolongan, kemungkinan dia untuk melawan itu sangat kecil. Jadi memang sudah dipilih pihak-pihak atau orang-orang yang lemah sekali untuk dijadikan korban. Kalau dikaji dari keilmuan Mbak sendiri, apakah unsur sosial di kehidupan orang-orang di kota besar itu sejauh mana sebagai pendorong munculnya kasus-kasus kriminal itu Mbak? Apakah terkait dengan adanya kenaikan pajak atau gimana? Apakah ada unsur-unsur itu yang menjadi pemicu? Iya, kalau unsur kenaikan pajak itu mungkin harus ada kajian baru ya. Tapi sebetulnya yang paling mendesak itu justru kebutuhan ekonomi. Karena kalau sudah kebutuhan ekonomi yang berjalan di kepalanya,
mereka akan mengabaikan semua. Bahkan ketika ada CCTV atau ada respon masyarakat yang cepat, dia akan mengabaikan itu. Saking dia itu kebutuhan ekonominya itu sudah mendominasi pikirannya. Oke, berarti memang orang melakukan ini di daerah-daerah yang Mbak sebut di klaster tadi murni karena diduga motif ekonomi, Mbak? Motif ekonomi, gitu. Karena mereka, kita lihat ya dari kenekatannya ya. Karena kan mereka tahu pasti ada CCTV, tapi mereka mempelajari, misalnya nih, CCTV itu resolusinya tidak akan bisa menangkap sejernih, jadi setepat wajah itu. Atau yang tadi Mas sampaikan di awal, kenapa dilakukan di tempat yang ramai? Baik. Karena ketika ramai itu dia bisa memalsukan identitas dengan menggunakan atribut-atribut yang lain, dengan lebih cerdik, dan itu gampang banget gitu, dan itu kan jadi samar gitu loh orang-orang. Tapi kalau di tempat yang sepi itu menjadi sangat-sangat yang mudah untuk dicari. Oke, kita tahu di lokasi ini ada 2 kali kejadian di hari yang sama, Mbak. Mbak melihat lengahnya di sektor mana di sini? Apakah RT udah kita minta keterangan dan baru akan melakukan sebuah tindakan bulan depan? Gimana nih? Yang pertama sebetulnya karena kelengahan masyarakat itu sendiri. Bisa jadi karena sekian lama tidak ada kejahatan, jadi merasa bahwa di sini tuh aman-aman saja. Baik. Berarti yang pertama kali harus dilakukan adalah kan pengamanan diri sendiri kan. Lalu bagaimana cara dia itu merespon segala sesuatu yang berhubungan dengan kejahatan. Jadi ada kecurigaan tertentu. Kan kalau sudah aman kan tidak curiga. Lalu bagaimana dengan kontrol sosial? Baik. Karena kalau kontrol sosial sudah tidak berjalan, si pelaku itu akan lebih mudah melakukan kejahatan. Karena sebetulnya di daerah seperti ini, kontrol sosial yang jalan itu membuat si pelaku menjadi takut. Misalnya nih, pernah ada kejadian ketahuan dikejar bareng-bareng, terus digebukin, terus sampai mati misalnya seperti itu ya. Itu kan membuat efek jera baik terhadap si pelaku maupun calon pelaku. Kan sebetulnya penghukuman itu kan menjerakan atau menggentar-jerakan baik pelaku maupun orang-orang yang calon pelaku. Unsur grab and run, curi langsung kabur, akan masih menjadi top of mind para pelaku untuk melakukan aksinya, Mbak? Iya dong. Kenapa? Dan yang diambil adalah sesuatu yang berharga dan dia sudah mencari motor yang cepat. Karena kan mereka profiling juga motor-motor yang udah usianya di atas 5 tahun, nggak mungkin ya? Iya, betul. Jadi kejahatan itu dipelajari. Baik. Dipelajari itu baik bagaimana cara dia mencurinya, apa yang akan dia dapatkan, maupun efek dari apa yang akan dia terima gitu ya. Kalau dia mau mengambil pada siang hari, pasti dia mencari motor yang paling cepat dan edisi paling baru, tentunya seperti itu. Artinya partisipasi masyarakat siapapun dia itu harus mengejar pelaku dari sekarang. Kan katanya itu yang rendah di kota besar. Nah, gimana tuh naikinnya kesadaran tersebut, Mbak? Memberikan pemahaman masyarakat itu yang pertama meningkatkan kesadaran. Lalu memberikan edukasi. Edukasi itu bisa dilakukan oleh kepolisian, masuk ke level sampai RT, gitu ya. Jadi bagaimana cara memberikan pertolongan, bagaimana meningkatkan kesadaran, karena kondisinya saat ini mereka kan bystander, mereka hanya menonton, gitu loh. Mereka menunggu orang lain membantu, tapi tidak ada yang membantu. Bagaimana meningkatkan itu? Nah, itu yang harus ada edukasi dari kepolisian. Oke, dari PRT mungkin tentu memiliki inisiator juga yang lebih kuat, betul, ya Mbak ya. Betul sekali. Nah, pelaku membuat pos-pos juga seperti itu. Emang efektif gitu, Mbak? Sangat efektif. Anggaran lagi dong. Ya, itu kan bagian dari pengamanan. Baik. Nah, edukasi yang paling penting yang bisa Mbak berikan sebagai tindakan preventif itu seperti apa, Mbak? One on one-nya kepada masyarakat seperti apa nih? Kepada masyarakat agar lebih mementingkan gue harus nolong orang nih, nggak nontonin doang gitu. Jadi gini, sebetulnya mengedukasi masyarakat itu kan gampang banget ya. Walaupun kata orang susah, karena di masyarakat seperti ini tuh kan sekarang sudah ada kelompok-kelompok kecil. Anggaplah kalau sekarang nggak ada PKK lagi, anggaplah kalau sekarang nggak ada Karang Taruna lagi. Tapi mereka di dalam satu kelompok itu kan pasti punya grup WhatsApp gitu ya. Di mana di situ itu kita bisa memberikan informasi sekaligus edukasi. Kalau memang mau menghadirkan orang-orang profesional atau kepolisian, mereka bisa melakukan di suatu tempat pelayanan publik sehingga mereka mendapatkan edukasi dari yang berwajib. Kita tahan dulu Mbak Iva, kita tahan dulu. Pemirsa, saya ingin memberikan gambaran seperti apa situasi TKP yang viral di Jalan Kebantenan 3. Persis di belakang saya ini CCTV yang beredar. Di sini terpasang di sebuah warung. Dan disinilah korban terseret sampai lebih kurang 200 meter. Bicara mengenai jarak yang ditempuh oleh korban itu memang tidak tafsir tunggal. Saya sudah mencoba melakukan banyak riset. Ada yang bilang 200 meter lebih, tapi kami memakai narasi 500 meter lebih. Ke arah gambar yang Anda lihat ini, itu terseret lebih dari 200 meter loh pemirsa. Mengarah ke kantor kelurahan
Semperan Timur di Cilincing. Nah, yang jelas syukurnya dari informasi dan foto-foto yang kami terima, bentuk luka yang dialami oleh korban kami mungkin menduga tidak terlalu parah secara medikal. Dan korban pun masih sempat berlari, setidaknya berjalan kecil dari arah sini. Setelah motornya dilepas pemirsa, kemudian berjalan kecil lagi ke sini, terus meminta pertolongan warga dan sampai korban tersebut di warung ini, warga pun masih belum memberikan pertolongan yang maksimal. Nah, agar tidak lagi terjadi hal yang serupa di siang hari di pemukiman padat nih Mbak Iva, apa yang Anda lakukan? Berupa advice kepada pemerintah atau pihak stakeholder? Ya. Baik, sebetulnya begini ya. Ini kan PR kita bersama. PR pertama adalah masing-masing pribadi ya, bagaimana cara kita melindungi diri. Kepada korban, saya itu mengapresiasi keberaniannya. Tetapi anjuran juga kepada masyarakat yang lain, bahwa mempertahankan milik kita itu kewajiban kita. Tapi memperhatikan keselamatan juga harus kita lakukan. Ya kan? Jadi itu yang harus dilakukan. Yang kedua, respon masyarakat dan keterlibatan masyarakat itu tidak bisa dipungkiri. Masyarakat sudah terbentuk. Jadi kalau mereka bisa membuat pos-pos tertentu gitu ya, dengan anggaran tertentu yang tadi sudah Mas bilang itu akan mengurangi kejahatan. Kan kita tugasnya bukan menangkap penjahat, tapi kalau bisa mengurangi kejahatan. Seperti CCTV. CCTV itu fungsinya adalah menghilangkan kejahatan, bukan menangkap penjahat. Baik. Gitu loh. Lalu ya tadi itu keterlibatan. Warga pun diminta mungkin kalau memiliki kecukupan finansial memasang CCTV ya Mbak, di rumah. Betul. Karena ini bukan hukumannya. Dampaknya sebenarnya bukan hanya ke korban, tetapi ke orang sekitar. Jadi sekarang kan keamanan jadi terganggu, ketakutan jadi semakin tinggi. Perempuan di ranah publik juga semakin takut. Baik, terima kasih Mbak Hanifah Hasna selaku kriminolog Universitas Indonesia yang udah datang ke TKP jauh-jauh ya Mbak ke Jakarta Utara. Dan pemirsa, semoga saja tidak lagi kita mendapatkan berita-berita terkait hal yang serupa, perempuan dicuri kendaraannya kemudian terseret. Dan ini sepertinya mengingatkan kasus yang dulunya di Bandung ya, tapi tidak separah yang dialami oleh almarhum Francisca Yofi dulu di Bandung. Baik, pemirsa, demikian saya mengabarkan langsung dari lokasi kejadian di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Dan kita kembali ke rekan-rekan Alfa dan juga Putri Windasari. Apa kabar Indonesia Pagi di studio Epicentrum Jakarta. Silakan rekan-rekan. Baik, terima kasih Riki Satria Vargas atas informasinya.